Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu dalam Pekan Suci, Rabu 27 Maret 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 26 ayat 14 sampai dengan 25. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihi kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Seorang ibu muda, dia datang kepada saya sambil nangis. Ia berkisah perihal hidup rumah tangganya yang hancur. Ia menyesal telah menjual Yesus demi pujaan hatinya. Dan setelah menikah dengan keyakinan yang lain itu, kini suaminya telah menikah lagi dan memaksa dirinya untuk mau dimadu atau dipoligami. Ampun deh. Satu aja belum dibahagiain udah mau tambah lagi. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, firman hari ini berkisah tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Ia rela menjual gurunya sendiri kepada imam-imam kepala. Semua gara-gara duit, tamak dan serakah hingga gurunya sendiri dijual. Yesus yang sungguh mengasihi dan mempercayai Yudas Iskariot, ia dijadikan pemegang kas. Ia dipanggil dalam kelompok terdekat dengan Yesus, yakni kelompok 12 murid. Namun ia tega menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Yudas berkata kepada imam kepala, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Inilah gambaran orang egois dan materialistis yang senantiasa hanya taunya menuntut bagi dirinya sendiri, bahkan rela untuk mengorbankan orang lain demi keuntungan dirinya saja. Dan Yudas bahkan tega
untuk menyerahkan Yesus, orang yang dikasihinya ini, hanya demi demi duit. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Romo, bukankah melalui Yudas justru karya keselamatan Allah menjadi tergenapi? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang salah. Kok melalui Yudas? Justru Yudaslah sang pengkhianat. Dan karya keselamatan dianugerahkan bukan melalui Yudas, tetapi melalui Yesus. Yudas bukan tokoh utama dalam karya keselamatan. Tokoh utama dalam karya keselamatan adalah Allah sendiri. Dan Yudas tidak pernah ditakdirkan untuk lahir sebagai seorang pengkhianat. Ia sendiri yang memilih jalan itu. Ia sendiri yang memutuskan dengan kebebasannya untuk menjadi pribadi yang demikian. Namun Allah sungguh maha kuasa. Allah sanggup mengubah pengkhianatan menjadi karya keselamatan. Allah sanggup mengalahkan, menghancurkan kematian menjadi kebangkitan. Dan Allah sanggup mengubah salib yang tadinya lambang kehinaan, lambang kebodohan, menjadi lambang kemenangan bagi kita yang percaya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Allah yang menggenapi rencana keselamatannya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup mengubah segalanya. Janganlah kita menjadi pribadi-pribadi yang egois dan materialistis, yang tega menjual Yesus. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.